Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtadam anjarami muqlatim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma limin idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya al-adamu wal khudusu wa turuwul adami. Wahya utawi sifat mustahilah iku al-adamu ora ono, wal khudusu lan anyar teko, lan anyar ngono, wa turuwul adami lan anyar tekone ora ono. Turuwul adam itu semakna dengan fana. Iklam becik ngertiya sira annahu sak temene musannaf iku rattaba ngurut-ngurutaken sapa musannaf hadhil isyrina ing iki sifat 20 al mustahilati kang mustahil. Ada yang baca iklam annahu rotaba tanpa tasdid. Iklam kalau baca yang cara yang kedua itu iklam becik ngertiya sira annahu satemene kelakuan iku rotaba ka urut-urut apa hadhil isyrina. Kalau apa hadhil isyrina itu enggak pas ya. Mestinya hadhil isyruna kalau jadi fa'il. Tapi ada yang baca begitu. Ala hasbi tartibil isyrina ing atase milang-milang urut-urutane sifat 20 al wajibati kang wajib. Fadzakara nulin nutur sapa musannaf. Nah, ini juga ada yang baca fadzukira ma yunafi. Nah, fadzakara nulin nutur sapa musannaf ma ing perkara yunafi kang nafeaken apa ma, nafeaken asifata ing sifat al-ula kang pertama. Sumama nuli ing perkara yunafi kang nafeaken apa ma atsaniyata ing sifat kang kaping pindho. Wa hakadzalan koyok mengkene sak teruse ala dzalika tartibi ing atase mengkono-mengkono urut-urutan ila akhiriha tumeka maring akhire sifat. Ketahuilah bahwa musannaf telah mengurutkan 20 sifat mustahil ini berdasarkan urutan 20 sifat wajib. Berdasarkan urutan 20 sifat wajib. Oleh karenanya kemudian musannaf menyebutkan sifat mustahil yang menafikan sifat wajib yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan sifat yang menafikan
sifat wajib yang kedua, dan seterusnya sampai sempurna 20 sifat. Fal adamu utawi sifat adam iku nakidus sifati lawane sifat al ula kang pertama, wahya utawi sifatul ula iku al wujudu sifat wujud. Tidak ada merupakan lawan daripada sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Wal khudusu utawi sifat khudus anyar, utawi anyar iku naqidus sifati lawane sifat adzaniyati kang kaping pindho. Wahya utawi sifat saniyah iku al-qidamu sifat qidam. Sedangkan khudus baru merupakan lawan daripada sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Wa turuwul adami utawi anyar tekone ora ana. Wa turuwul adami utawi anyar tekone ora ana. Wa yusamma lan den arani apa turuwul adam, den arani alfanaa ing sirna. Huwa utawi fana iku nakidus sifati lawane sifat azalisati kang kaping 3. Wahya utawi sifat salisah iku al-baqa'u sifat baqa'. Sedangkan turuwul adam datangnya tidak ada itu disebut dengan apa tadi? Fana. Fana merupakan lawan daripada sifat yang ketiga, yaitu sifat baqa. Wal khudusu wahya al-baqa. Wastihalatul adami utawi mustahile adam, atau begini maknanya, milang-milang mukhale adam ora ono alaihi ing atase Allah iku tastalzimu amrih netepaken apa istihalah atas sifataini ing mustahile sifat loro al akhirataini kang akhir karone. Kemustahilan adam tidak ada bagi Allah menetapkan kemustahilan dua sifat selainnya bagi Allah Azza wa Jalla. Mana dua sifat, yaitu al-khudus wa turuwul adam. Dua sifat yang terakhir adalah al-khudus wa turuwul adam. Kemustahilan adam atau tidak ada bagi Allah menetapkan kemustahilan sifat khudus dan turuwul adam atau yang disebut dengan fana. Fi haqihi wahuma utawi sifataini iku al khudusu anyar wa turuwul adami lan anyar tekone ora ana. Li'annal adama krana sak temene ora ana iku idakana ing dalem nalikane ana apa adam ana iku mustahilan mustahil fi haqihi ing dalem hae Allah Ta'ala lam yutasawwar mongko ora bisa den gambaraken
ora bisa den bayangaken apa mau apa Adam la sabikon ora ing dalem zaman kang wis dhisik wala lahikon lan ora ing dalem zaman kang arepe teka wa bihadza lan kelawan iki istihalatul adam tu'rafu bisa den weruhi apa anna wujubal wujudi satemene wajibe wujud lahu kedue Allah Jalla wa Azza iku yastalzimu amrih netepaken apa wujubul wujud wujubal kidami ing wajibe kidam wal baqa ilan baqa lahu kedue Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala ketahuilah bahwa ketika Adam atau tidak ada itu tidak dapat dibayangkan akal, baik di zaman yang telah lalu atau zaman yang akan datang. Artinya akal kita itu tidak mampu membayangkan jika Allah dulu pernah tidak ada. Atau akal kita juga tidak akan mampu membayangkan jika nanti zaman yang akan datang Allah tidak ada. Itu akal tidak bisa membayangkan saja tidak bisa. Artinya sangat mustahil bagi akal jika Allah pernah tidak ada dan juga akan tidak ada. Maka kalau sudah begitu kita ngerti bahwa termasuk salah satu di antara yang wajib adalah wajibnya sifat bakidam dan sifat bako. Kalau Allah diakui ada, maka berarti harus mengakui adanya kidam dan adanya bako. Kenapa akal menuntut harus mengakui adanya kidam dan bako? Karena akal tadi apa? Tidak bisa membayangkan kalau Allah dulu pernah didahului dengan tidak ada. Dan akal juga tidak mampu membayangkan kalau nanti satu saat Allah tidak ada. Sehingga ketetapan yang harus ditetapkan itu adalah sifat kidam dan bako. Fa'atful kidami utawi ngatofaken lafat kidam wal baqa ilan sifat baqa hunalika ing dalem kono-kono pembahasan sifat wajib alal wujudi din atafaken alal wujudi ing atase lafat wujud iku min atfil khosi ngatofaken lafat kang khusus alal ami ing atase lafat kang umum awil lazimi utawa lazim alal malzumi ing atase malzum. Contone ka'at fil khudusi kaya ngatofaken lafat khudus. Wa turuwul adami lan lafat turuwul adam diatofaken alal adami ing atase lafat adam. Huna ing dalem kene-kene pembahasan sifat mustaqil. Huna ing dalem kene-kene sifat mustahil. Oleh karena itu, ya, pengatafan lafat kidam dan baqa pada lafat wujud dalam penjelasan sifat-sifat wajib dulu kita pernah bahas adalah merupakan atful khas alal am, mengatafkan lafat khusus kepada lafat am, atau lazim alal malzum, seperti halnya mengatafkan khudus dan turuwul adam kepada lafat al adam. Ini tinjauan apa? Bahasa.
hanya tinjauan bahasa. Wa innama lam yuktafa wa innama lam yuktafa lan angin pestine ora den anggap cukup, ora den anggap tu cukup bil awali kelawan nyebut sifat kang pertama. Nyebut sifat kang pertama fil maudhi'aini ing dalem panggonan loro, yakni pembahasan sifat wajib dan sifat mustahil. Kenapa tidak dianggap cukup? Li'annal maksudah, karena saat temene kang den sejo iku dzikru sifati nutur pira-pira sifat al wajibati kang wajib, wal mustahilati lan kang mustahil, ala tafsili ing atase terperinci, Dalam kedua penjelasan sifat wajib dan sifat mustahil itu tidak dicukupkan menyebutkan sifat yang pertama saja. Jadi tidak dianggap cukup hanya menyebutkan wujud saja atau adam saja, tidak ada. Kenapa? Karena maksud daripada menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil secara rinci. Nah, kalau disebut yang pertama saja berarti tidak jadi diperinci. Kalau tidak diperinci, apa yang terjadi? Li'annahu krana sak temene kelakuan iku lawis tughniya. Lamun dianggap cukup apa? Lamun den anggap cukup apa zikru sifat apa awal ngono fiha ing dalem sifat bil ami kelawan umum, anil khasi saking khos kang khusus, wabil malzumi lan kelawan lafat malzum anil lazimi, lakana mongko yektine ana apa zalika mengkono istighna, ana iku dari atan kang nyegah ila jahli kasirin maring ora ngawerwi pira-pira perkara kang akeh minha kang tetep saking sifat li khafa illa wazimi krono samare sifat kang lazim, li khafa illa wazimi krono samare sifat kang lazim, wa asri idkhalil juz'iyati lan krono angele nglebokaken pira-pira bagian tahta kulliyatiha ing dalem ngisore globale juz'iyat, ing dalem ngisore globale juz'iyat. Wa khatarul jahli utawi kekhawatirane orang ngerti, krono utawi kekhawatirane orang ngerti fi hadzal ilmi ing dalem iki ilmu iku adimun kang agung. Sebab andai kata dalam menjelaskan sifat-sifat ini dicukupkan penyebutan hanya lafadz am dari lafadz khos dan dicukupkan malzum dari lazimnya, niscaya akan mengantarkan pada ketidaktahuan terhadap sifat-sifat Allah yang banyak. Kenapa li khafai lawazimi? Karena samarnya sifat lazim dan sulitnya memasukkan sifat-sifat juz'iyat pada sifat-sifat kuliah.
Jadi kalau kita tidak menyebutkan qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih dan seterusnya, hanya cukup menyebut wujud saja, maka itu akan menyebabkan kita tidak ngerti rincian daripada sifat-sifat Allah. Padahal wa khatarul jahli fi hadal ilmi adimun. Kekhawatiran atau resiko ketidaktahuan atas sifat-sifat Allah tersebut adalah sangat besar sekali. Resikonya apa? Resikonya banyak sekali. Misalnya timbul pertanyaan. Coba di dalamnya itu dilihat ya. Dalamnya dilihat. Timbul macam-macam pertanyaan. Pertanyaan misalnya apa? Allah kapan mulai wujud? Allah kapan mulai ada? Kemudian tidak menutup kemungkinan kamu akan bertanya, terus sampai kapan Allah akan ada? Terus kira-kira Allah itu seperti apa? Terus siapa yang menciptakan Allah? Ini runtutan pertanyaan dari ketidaktahuan kita atas sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih. Kalau kita ngerti sifat qidam dan makna qidam itu adalah ada tanpa permulaan, atau ada tanpa didahului dengan tidak ada. Kalau kita sudah ngerti maknanya qidam begitu dan Allah memiliki qidam, maka pertanyaan yang tadi, Allah kapan mulai ada, itu tidak akan kamu tanyakan. Begitu juga ketika kita mengerti maknanya baqa. Baqa itu maknanya ada dan tidak ada akhirnya. Atau dengan kata lain, ada dan akan selalu ada sampai tidak ada batas akhirnya. Lah kalau sudah ngerti sifat baqa bagi Allah, maka pertanyaan Allah sampai kapan ada itu tidak akan muncul. Demikian pula ketika kamu mempertanyakan Allah seperti apa, itu karena kamu tidak ngerti bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadis. Kalau kita sudah ngerti dan paham mukhalafatul hawadis, maka pertanyaan Allah seperti apa itu tidak akan muncul. Begitu ya. Bayam bagi mongko sayukjo abal i'tina'u nemen-nemeni utawa ngreksa fihi ing dalem hadzal ilmi bimazidil idhoki kelawan nambahi penjelasan, bimazidil idhoki kelawan nambahi penjelasan ala qadril imkani ing atase kira-kirane kemungkinan, wal ikhtiyati lan ngati-ngati al balighi kang banget, li tahliyatil qulubi krana maes-maesi ati, biyawaqitil imani kelawan iman kang den gambaraken utawa kang den serupaaken kaya pira-pira inten, kelawan iman kang den serupaaken kaya pira-pira inten, wabillahi lan kelawan Allah subhanahu wa ta'ala, lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pertolongan, wa huwa utawi Allah iku al-hadidat kang nuduhaken man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing man bimahdi fadlihi kelawan murnine fadole Allah ila sawa itoriki maring dalan kang jejeg, ila sawa itoriki maring dalan kang jejeg. Oleh karenanya
sebaiknya keseriusan dalam hal tersebut. Artinya apa? Menyodorkan perincian penjelasan yang lebih jelas, menyampaikan penjelasan yang lebih detail, itu dianggap penting. Karena apa? Agar hati kita ini terhiasi dengan iman yang laksana bagaikan apa? Intan permata. Artinya di dalam hati kita supaya menjadi terang benderang, tidak ada titik-titik keraguan-raguan, titik-titik kesamaran, titik-titik ketidakpuasan. Itu harus disampaikan beberapa penjelasan yang ekstra serius, ekstra hati-hati dan mendalam. Sudah ya. Jadi ini wujud, lawan daripada wujud al-adam. Termasuk daripada lawan daripada wujud adalah barunya tidak ada atau tidak ada yang mendahului. Oh, salah. Tidak ada yang mendahului ya. Tidak ada yang mendahului wujudnya Allah. Yes. Jadi Allah itu wujud tidak didahului dengan tidak ada, dan juga tidak akan diakhiri dengan tidak ada. Sebagai perbandingan pemikiran itu, lain daripada kita, wujud kita. Wujud kita ini seperti ini. Sebelum ibu jari tidak ada apa-apa, setelah jari kelingking juga tidak ada apa-apa. Artinya wujudnya kita itu didahului tidak ada dan akan diakhiri dengan tidak ada. Titik. Sekarang yang kedua. Wal mumasalatu lil hawadis. Wal mumasalatu lil hawadisi. Wal mumasalatu lan madani lil hawadisi maring makhluk. Bi ayyakuna gambare yen to ana, gambare yen to ana sapa Allah iku jirman rupa jirim. Ai tak khudu tegese ngalap apa dzatuhu dzate Allah taala al aliyatu kang maha luhur, ngalap qadron ing kira-kira minal faraghi kang tetep saking panggonan kang kosong. Au yakunu utawa ana sapa Allah iku aradun rupa sifat. Yakumu kang jumeneng apa arad bil jirmi ing dalem jirim. Au yakuna utawa yen ta ana sapa Allah iku fi jihatin ing dalem arah-arah lil jirmi kang tetep keduwe jirim. Au lahu utawa iku tetep keduwe Allah huwa ya Allah jihadun utawi arah-arah. Au yataqayyadu utawa dadi kaplanggeran sapa Allah. Jadi kepelanggaran itu jadi terbatas, diliputi, dibatasi bimakanen kelawan panggonan au zamanin utawa mangsa. Sifat mustahil yang kedua adalah mumasalatu lil hawadis, maknanya menyamai sesuatu yang baru, yang berupa jirim. Artinya adalah zat Allah yang maha kuasa mengambil sesuatu tempat atau kadar dari ruang yang kosong, atau berupa sifat yang ada pada jirim, berupa sifat yang ada pada arah tertentu bagi jirim, mempunyai arah dan dibatasi dengan tempat, waktu,
dibatasi dengan tempat atau waktu, bersifat dengan persifatan sifat hadis, bersifat kecil, besar, atau bersifat punya tujuan yang menguntungkannya dalam berbagai perbuatan dan hukumnya. Coba dilihat ya tulisannya. Jadi Allah tidak mungkin berupa jirim. Jirim itu apa? Benda. Benda itu apa? Setiap sesuatu yang membutuhkan tempat, atau setiap sesuatu yang dibatasi oleh zaman atau makan tempat. Itu jirim. Allah tidak mungkin berupa jirim yang menempati satu tempat yang kosong. Seperti kita itu kan jirim. Kita ini mustahil lepas dari satu tempat. Sekarang saya duduk, butuh tempat kosong, yaitu kursi. Sampean yo ngono, lungguh ning dhuwure keramik. Nanti habis ngaji ini pindah. Kemana kamu pindah? Ke pasar naik sepeda motor. Berarti kamu sedang menempati tempat kosong, yaitu jok sepeda motor. Sampai pasar kamu berhenti di warung, maka kamu juga akan menempati tempat yang kosong, bangku, kursi yang ada di warung, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mustahil lepas dari tempat kosong. Lah kalau Allah itu tidak menempati dari tempat kosong. Satu. Yang kedua, Allah tidak mungkin berupa sifat yang melekat pada jirim. Allah bukan sifat yang melekat pada benda, bukan. Atau Allah memiliki arah-arah dari arah-arahnya jirim. Mana arah mata angin ini loh? Ke atas bawah, selatan, utara, barat, timur, ada barat daya dan seterusnya. Allah tidak mungkin memiliki arah yang arah itu miliknya jirim. Ya. Atau Allah tidak mungkin dibatasi dengan tempat dan apa? Tempat dan zaman atau waktu. Sehingga kalau kita memahami ini ya, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang tanya Allah di mana, maka secara tegas pikiran kita itu menolak pertanyaan itu. Kenapa pertanyaan itu ditolak oleh akal? Karena tidak masuk akal. Sebenarnya mudah dalam perdebatan begini ini, tidak butuh dalil yang macam-macam. Karena memang dalilnya adalah argumen akliyah, argumentasi, nalar, pikiran, bukan Quran, bukan hadis. Sekarang andai kata orang itu bertanya, Allah di mana? Sekarang Allah di mana? Misalnya ada pertanyaan begitu. Kalau ada pertanyaan yang demikian, maka sebaliknya kita tanya. Tanya pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, Allah apakah dibatasi dengan waktu dan tempat? Kalau misalnya orang yang jadi lawan debat kita itu menjawab, ya Allah dibatasi oleh waktu dan tempat. Sekarang kalau Allah dibatasi waktu dan tempat, saya akan bertanya, Allah di mana? Kira-kira begitu. Ganti kita yang tanya, mengikuti alur pikir yang salah dulu untuk membenarkan pikiran itu. Allah di mana menurut sampean? Ya kira-kira di langit. Kalau Allah kira-kira di langit menurut pendapat sampean, saya tanya lanjutannya. Langit itu kapan mulai ada? Tentu dia tidak punya data. Kira-kira kalau tidak punya data, Allah dan langit dulu mana? Jelas jawabannya dulu Allah. Kalau dulu Allah, langit belum ada.
Kalau kamu katakan tadi Allah di langit, pertanyaan lanjutan saya adalah kira-kira sebelum ada langit Allah di mana? Di arus. Arus itu menurut zaman makhluk atau khalik? Makhluk. Kalau makhluk, Allah dengan arus dulu mana? Dulu Allah. Sebelum arus ada, Allah di mana? Tidak bisa jawab. Berarti pertanyaan Anda kepada saya, Allah di mana? Itu pertanyaan yang salah. Ini tidak butuh dalil. Jangan kemudian kita ngomong bab Tuhan itu harus punya dalil. Tidak, ini dalilnya memang dalil akliyah. Ini di dalamnya Imam Dasuki itu mengatakan, sifat-sifat yang membutuhkan dalil akliyah, maka oleh musannaf disampaikan secara dalil akliyah. Dan sifat-sifat yang membutuhkan dalil yang didengar itu maksudnya adalah dalil nakli, Quran maupun hadis, maka akan disampaikan dengan dalil nakli. Nah, kalau urusan Allah ini tidak bertempat, Allah tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh masa, itu dalilnya bukan dalil yang didengar yakni dalil nakli, tapi dalilnya rasio. Selama kita mau menggunakan akal kita, maka kita tidak akan pernah menerima kalau ada pertanyaan Allah di mana. Dah. Lanjut. Autat tasifa utawa yento persifatan apa dzatuhu dzate Allah al aliyatu kang maha luhur, persifatan bil hawadisi kelawan piro-piro sifat kang anyar. Au yata sifa utawa persifatan sapa Allah bisigori kelawan cilik, awil kibari utawa gede. Au yata sifa utawa yenta persifatan sapa Allah bil agrodi kelawan piro-piro kepentingan utawa tujuan, fil afali ing dalem piro-piro penggawean, awil ahkami utawa piro-piro hukum, utawa piro-piro hukum. Nah, di dalamnya coba. Dalam sarahnya itu Imam Ad-Dasuki mengatakan, dzalika li annal makan wa zaman hadisani fala yataqayyadu bihima fala yutaqayyadu bihima illa makana hadisan wal maula qadimun wa kaifa yutaqayyadul qadim bil hadis. Kenapa Allah di mana itu tidak boleh dijawab atau tidak dapat dibenarkan akal? Karena zaman, masa, dan waktu ataupun tempat itu sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru hanya bisa membatasi sesuatu yang baru. Padahal Allah itu qadim. Bagaimana Anda membatasi hal yang qadim dengan sesuatu yang hadis? Tak baleni. Sesuatu, waktu dan tempat itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak dapat membatasi apapun kecuali sesuatu yang baru. Padahal Allah itu qadim. Bagaimana Anda membatasi Allah dengan sesuatu yang hadis? Itu terjadi pertentangan. Satu itu ya. Kalau demikian maka berarti Allah tidak boleh kamu bayangkan menempati satu tempat atau memulai dari satu waktu ke waktu yang lain. Allah juga tidak boleh kamu bayangkan memiliki sifat kecil ataupun besar. Coba lihat dalam sarahnya. Fatukhadu istihalatuhuma min istihalati taqyidi bizaman wa inna mastihalati sofihi bisighar wal kibar li'annahu lawitasofa bihima lakana jirman lakinit tali batilun. Allah itu tidak memiliki kata-kata sifat kecil ataupun besar. Gedene sak pira Gusti Allah.
Karena gede, besar, itu sifat yang diperuntukkan untuk sesuatu yang baru. Kecil itu adalah sifat untuk sesuatu yang baru. Allah qadim bukan hadis. Maka sifat baru ini tidak boleh kita lekatkan pada sesuatu yang qadim. Demikian pula Allah tidak boleh bersifat memiliki kepentingan dalam perbuatan maupun dalam hukum. Misalnya kita begini, kenapa kita makan? Karena lapar. Itu namanya aghrad. Makan kita memiliki sebuah tujuan. Untuk apa? Menghilangkan lapar. Kenapa kita istirahat? Karena lelah. Karena itu namanya kepentingan. Ya. Kenapa kita ngaji? Agar tidak bodoh. Atau karena untuk menghilangkan kebodohan. Ini namanya aghrad, tujuan-tujuan atau kepentingan. Kenapa Anda bekerja? Untuk mencari uang. Ya, aghrad namanya. Allah lepas dari segala bentuk aghrad. Kenapa Allah menciptakan manusia? Allah tidak memiliki kepentingan di dalam penciptaan manusia. Nah kan di Al-Quran ada Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misalnya kamu ngomong begitu, itu tidak lain tidak bukan mengutarakan kepentingan Allah menciptakan manusia, tetapi menunjukkan manusia bahwa kamu diciptakan itu untuk ibadah, bukan untuk bermain, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk ini dan itu, tapi untuk ibadah. Itu bukan menunjukkan kepentingan Allah atas penciptaan manusia, bukan. Tapi menunjukkan manusia bahwa kamu diciptakan itu jangan sampai lalai, lupa atas apa atau untuk apa kamu diciptakan. Nah ini belum masuk pada sarahnya. Ini tadi masih penjelasan Imam As-Sanusi tentang sifat mustahil yang kedua, yaitu mumatsalatu lil hawadis. Mumatsalatu lil hawadis. Nah, ini karena panjang ya, lanjutkan pertemuan yang akan datang. Yang intinya tadi yang pertama, kenapa tidak cukup menyebutkan Adam saja, Pak? Atau wujud saja? Karena apa? Karena dengan menyebutkan globalnya saja, potensi ketidaktahuan kita atas detailnya sifat Allah itu mengakibatkan fatalnya kesalahpahaman. Dan oleh karena itu tetap di sini diperinci satu persatu dan disertai dalil-dalil yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan dalil akli, maka disertakan dalil akli. Jika dibutuhkan dalil nakli, maka disampaikan oleh Imam As-Sanusi dalil naklinya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.